Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Mbak Titi ya? Alhamdulillah, insya Allah kita masih sehat. Amin. Alhamdulillah sehat sehat sehat. Ya kita semua terkaget-kaget ya mendengar berita kemarin cukup menggemparkan dan Mbak Titi juga sudah muncul di beberapa media nih ya, di banyak media. Nah kita pun nih di Rasil, pendengar Rasil ingin mendengarkan pandangan Mbak Titi terkait berita pemberhentian Ketua KPU ya, Hasyim Asyari kemarin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari dengan ya alasan yang apa, kasus yang cukup berat ya, Masya Allah. Bagaimana pandangannya nih untuk pendengar hasil? Ya, pertama kalau kita mungkin bagi publik kebanyakan ini sesuatu yang mengejutkan ya. Betul. Sanksi langsung pemberhentian tetap baik sebagai ketua ataupun anggota. Jadi ini memang juga ada yang sempat simpang siur. Ini hanya diberhentikan sebagai ketua ataukah juga sebagai anggota? Karena kan di banyak berita misalnya pemberhentian sebagai ketua ya. Betul. Yang bersangkutan diberhentikan tetap baik sebagai ketua ataupun anggota. Karena kan untuk bisa jadi ketua dia harus berstatus anggota ya. Nah, Iya. dalam hal ini beliau dicopot baik dari status ketuanya ataupun anggotanya. Jadi tidak lagi berstatus sebagai anggota KPU periode 2022-2027 alias sudah diberhentikan begitu. Diberhentikan tetap. Nah, kalau bagi kita yang yang bergiat di isu pemilu, sebenarnya putusan ini juga tidak terlalu mengejutkan begitu. Bahkan menjadi pertanyaan kenapa baru yang sekarang, karena ini kan perkara kedua ya, yang dengan tipologi pelanggaran etika yang setara begitu. Jadi sebelumnya yang bersangkutan itu pernah terlibat di dalam kasus dengan jenis pelanggaran etika yang sama, yaitu Pak Emas gitu ya. Pada waktu Wanita itu emas ya, Hasnaini ya. betul, betul. Jadi di kasus wanita emas itu kan sanksinya peringatan keras terakhir ya. Iya. Di sana di dalam putusan kalau kita bisa baca dinyatakan bahwa sebagai ketua KPU beliau membangun hubungan khusus begitu ya, berkomunikasi khusus dengan wanita emas sebagai ketua partai politik. Misalnya melakukan di saat sedang verifikasi partai yang bersangkutan melakukan perjalanan keluar kota yang disebut dengan ziarah dan seterusnya. Tetapi pada waktu itu kan sanksinya hanya peringatan keras terakhir. Dan itu juga sudah menimbulkan pertanyaan kalau dibandingkan dengan penegakan etika kasus serupa di masa-masa sebelumnya, itu tidak ada ampun tuh kalau tindakan asusila ya atau pelanggaran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan asusila. Tetapi DKPP waktu itu hanya menjatuhkan peringatan keras terakhir. Nah, ternyata kan tidak ada perubahan sikap begitu. Kembali dilaporkan di kasus atau perkara yang melibatkan korban seorang PPLN di Belanda atau di Den Haag. Dan di dalam di dalam putusan, karena sidangnya kan dua kali dan semuanya tertutup ya, Mas Rizal, kita jadi Iya. tidak bisa mengikuti begitu. Tapi sidangnya itu sudah dua kali. Nah, ternyata di dalam putusan kan terbukti semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pengadu, dalam hal ini korban. Jadi ya karena tipologi perbuatannya sama, yang pertama ada wanita emas, peringatan keras terakhir, dan yang sekarang korbannya adalah PPLN Belanda, tentu hukumannya akhirnya menjadi lebih berat. Kalau yang sebelumnya peringatan keras terakhir, ya tidak mungkin sekarang peringatan keras terakhir lagi kan, karena sudah merupakan tipologi pengulangan. Tapi kami sendiri memang menyayangkan ya, mestinya hal ini tidak perlu terjadi kalau sejak awal bisa tegas begitu. Dan yang kedua juga menjadi evaluasi sebenarnya. Mengapa kemudian KPU itu kan kepemimpinannya kolektif kolegial ya, dan korban ini adalah sesama jajaran penyelenggara, walaupun pada level yang lebih rendah, yaitu panitia pemilihan luar negeri. Mengapa kemudian mekanisme kontrol kolega antar lingkungan kerja itu tidak bisa menghentikan atau mencegah tindakan pelaku begitu, dan relasi kuasa itu bisa dijalankan dengan leluasa.
kalau kita baca putusan, misalnya bagaimana yang bersangkutan menggunakan kegiatan-kegiatan kedinasan untuk melakukan pendekatan terhadap korban, lalu meminta bawahan yang lain untuk memfasilitasi motif atau tujuan korban, sorry, mohon maaf, tujuan pelaku ya atau teradu untuk mendekati korban. Nah, artinya kan mengapa kemudian jajaran di bawah dia atau bawahan dia atau pegawai atau staf tidak bisa menolak perintah yang menyalahi aturan, tidak bisa menolak perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya mengurusi urusan di luar kedinasan. Nah, ini ada persoalan yang lebih besar sebenarnya, Mas Rizal, yang juga harus jadi evaluasi terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. Dan saya kira putusan yang tegas ini juga jadi pembelajaran yang sangat keras bagi penyelenggara pemilu yang lain untuk menjaga sikap, perilaku, dan tindak tanduk. Berdasarkan data DKPP, pelanggaran etika yang paling banyak selain pelanggaran etika di masa tahapan pemilu yang menyangkut tahapan pemilu, misalnya tidak profesional menyelenggarakan tahapan, berpihak atau lain sebagainya. Pelanggaran etika kedua terbanyak itu adalah melakukan tindakan asusila. Apakah berupa perselingkuhan, nikah siri, lalu kemudian penelantaran keluarga, penelantaran istri, perempuan, keluarga, begitu ya, KDRT. Nah, ini kan menjadi problem besar karena KPU ini institusi hierarkis struktural yang jajarannya itu ribuan. Bahkan kalau lagi pemilu dan pilkada sampai jutaan. Nah, petugas TPS saja itu kan jumlahnya bahkan mengalahkan perolehan suara P3 tuh di 2024. Kalau P3 dapat 5.800.000 misalnya suara, anggota jajaran KPU di lapangan untuk KPPS saja itu 7 jutaan. Lebih banyak Nah, ya. betul, harusnya kan beliau yang ada di pimpinan, siapapun anggota atau ketua, itu adalah teladan moral. Mereka adalah bagian dari kompas moral anggota ataupun personel di lingkungan kerja mereka yang harus diberikan contoh perilaku soal tindakan kerja yang demokratis, yang profesional, yang kemudian juga menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi, egaliter, menghormati hak asasi, menghormati perempuan, dan lain sebagainya. Tapi justru ini kan sangat disayangkan ya terjadi di lembaga yang mestinya menjadi contoh teladan-teladan soal perilaku yang menempatkan kemanusiaan dengan sangat baik gitu, Mas Rizal. Baik, jadi menurut Anda langkah tegas DKPP sekarang ini bisa dikatakan terlambat juga ya, Mbak Titi? Ya, saya sangat mengapresiasi putusan yang saat ini ya. Bagi saya, apalagi waktu pembacaan putusan kan juga ada 2 perempuan anggota majelis yang didukung pasti oleh anggota majelis yang lain. Kan anggota majelis itu ada 7 ya. Iya, betul. 5 dari tokoh masyarakat, 2 mewakili ex officio anggota KPU dan anggota Bawaslu. Dan ada dukungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan dalam perkara ini. Tapi sebenarnya kalau kita boleh flashback dan mengevaluasi, peristiwa ini tidak perlu terjadi dan tidak perlu ada korban baru. Kalau sejak awal putusan di Wanita Emas itu tegas begitu. Nah, walaupun di dalam putusan Wanita Emas itu terbukti ada hubungan istimewa antara seorang ketua KPU dengan ketua partai politik. Bagi saya itu kesalahan etika fatal. Karena bagaimana mungkin seorang ketua penyelenggara pemilu berhubungan istimewa personal dengan ketua umum partai politik. Itu ada asas yang dilanggar sangat berat. Asas apa? Asas non partisan, asas imparsialitas dan independensi begitu. Itu kan benturan kepentingannya sangat besar pada waktu itu. Tapi bisa jadi ya karena memang Wanita Emas ini juga banyak kontroversinya, akhirnya substansi atau materi yang berat tadi terkalahkan oleh narasi-narasi yang lebih suka dengan isu kontroversialnya begitu. Nah, tetapi yang juga patut disayangkan bagi saya sih melihat kasus ini tidak bisa tunggal hanya soal personal ya, tetapi rentannya lingkungan kerja melakukan pembiaran-pembiaran terhadap tindakan-tindakan yang bisa tadi ya mengarah pada penyimpangan yang dampaknya itu juga pada kelembagaan.
misalnya saja rumor soal bahwa yang bersangkutan mendekati si PPLN Belanda ini itu sudah tersebar bahkan sebelum kasus ini masuk ke DKPP. Kalau eksternal saja tahu ada indikasi itu, harusnya kan internal bisa langsung membentengi dengan sistem pengendalian yang mereka punya. Bergerak Nah, cepat jadi gitu ya harusnya ya. betul, betul. Jadi sesama kolega itu menjadi kontrol satu sama lain kan, menjadi pengingat satu sama lain. Nah, ini menurut saya menarik, misalnya juga kalau dikaitkan dengan adanya rapat kerja ya antara Komisi 2 dan KPU yang menyoroti misalnya gaya hidup penyelenggara, fasilitas jor-joran mewah, menjadi menurut saya menjadi relevan kalau ada yang mendorong pansus penyelenggara pemilu untuk meneliti soal efektivitas dan akuntabilitas anggaran penyelenggaraan pemilu dan juga tata kelola pemilu oleh penyelenggara. Di dalam beberapa pemberitaan dan juga kita bisa tonton di dalam rapat antara DPR dan penyelenggara pemilu, itu kan kita betul-betul terkaget-kaget ya mendengar gambaran perilaku, misalnya ada pernyataan tentang suka dugem, lalu kemudian selain tindakan asusila juga penggunaan fasilitas secara jor-joran, misalnya disebut soal superjet yang mengantar logistik, tapi pakai superjet mengantar logistiknya ke Bali, yang tidak masuk akal begitu. Nah itu dan di dalam putusan DKPP ternyata terkonfirmasi tuh, misalnya bagaimana kemudian staf dieksploitasi untuk melakukan kerja-kerja di luar kedinasan dalam rangka melayani motif pribadi begitu. Untuk kemudian menempatkan ini secara efektif, mestinya putusan DKPP itu tidak berhenti pada putusan DKPP. Dia bisa membuka ruang tindak lanjut oleh institusi-institusi berwenang lainnya. Misalnya audit oleh BPK, keuangan penyelenggara pemilu. Karena ternyata kan terbukti ya di situ ada penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan jabatan begitu. Lalu juga yang kedua itu soal tadi ya ada persoalan-persoalan disebutkan sejumlah uang di putusan DKPP kemarin, ada sejumlah uang yang diberikan kepada pengadu untuk memfasilitasi pengadu yang diakui itu diberikan oleh temannya ketua KPU begitu. Nah ini saya jadi bertanya, jangan-jangan bohir itu bukan hanya di dunia politik partai politik caleg dan lain sebagainya ada bohirnya gitu ya. Jangan-jangan di penyelenggara kita juga ada bohirnya. Kalau penyelenggara itu ada bohirnya itu gawat sekali loh. Karena penyelenggara pemilu itu kan harus profesional, berintegritas, dia harus imparsial, dia harus betul-betul menjaga kredibilitas dirinya supaya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Nah ini yang mudah-mudahan ya institusi pengawas seperti DPR itu tidak menutup mata dari fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan ketua KPU ini dan relevan kalau kemudian sampai pada keputusan untuk membuat pansus. Karena kalau berelasi dengan temuan dari DPR di dalam rapat kerja sebelumnya, ya sangat mengkhawatirkan ya kondisi akuntabilitas dan integritas kelembagaan penyelenggara pemilu kita begitu. Baik, Mbak Titi, ini kan masyarakat kan rakyat jadi tahu ya proses Pilpres yang kemarin juga akhirnya oh iya dipimpin oleh ketua KPU yang cacat moral gitu dah. Nah ini bagaimana? Akhirnya kan masyarakat mungkin jadi menilai apapun produk KPU yang ditangani oleh ketua KPU ini sudah hancur secara moral gitu. Bagaimana melihat hal ini, Mbak Titi? Iya, logika sederhananya dari publik tidak terhindarkan seperti itu. Pasti yang namanya kelembagaan penyelenggara pemilu dan juga proses yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang dipimpin oleh orang bermasalah jadi terbawa-bawa begitu. Bukan dan kita juga tidak bisa mengingkari ada pemilu 2024 itu tidak baik-baik saja. Misalnya dalam persidangan MK ada 3 hakim yang dissenting opinion kan begitu. Nah, jadi stigma itu akan melekat walaupun ini perilaku individu yang kemudian bisa terjadi dugaannya juga karena ada pembiaran-pembiaran dari lingkungan kerja kan begitu. Nah, dan tidak juga bisa dihindari, akhirnya dia menyerempet ke isu legitimasi dan kredibilitas proses pemilu yang diselenggarakan oleh
penyelenggara pemilu yang dipimpin oleh orang bermasalah dan itu tidak terhindarkan. Nah, ini maksud saya pil pahit yang kita harus telan akibat pembiaran sejak awal di kasus wanita emas kan. Kalau itu bisa misalnya langsung diamputasi, jangan-jangan ya ini bisa dicegah. Tapi itu kan sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pilkada sudah di depan mata. Iya. Kalau KPU tidak berbenah, orang-orang yang ada di dalam KPU tidak memperbaiki diri, tidak mengubah cara kerja dan pola kerja mereka, sistem internal mereka tidak dikoreksi begitu, lalu juga pemerintah, partai politik yang ada di parlemen tidak mengevaluasi secara mendasar situasi yang terjadi di penyelenggara pemilu kita, jangan-jangan ya ini akan menjadi pola berulang. Nah, itu yang kita tidak kehendaki. Jadi ya agak memalukan ya, maksudnya Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia. Pekerjaan untuk menyelenggarakan pemilu itu saja pekerjaan yang sudah sangat berat. Kok sempat-sempatnya begitu ya melakukan tindakan-tindakan lain yang kemudian sangat mencederai marwah dari lembaga ini. Ya itu pil pahit yang harus kita ya bisa katakan telan ya sebagai konsekuensi dari tindakan yang bersangkutan begitu. Bukan hanya individu beliau, keluarga beliau, ini kasihan sekali keluarganya kan. Betul. Lalu juga terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu, tapi juga terhadap pemilunya gitu. Masyarakat yang masih punya residu terhadap kompetisi pemilu 2024 itu residunya itu menguat lagi tuh, akan terus dikait-kaitkan begitu terkait dengan kredibilitas pemilu 2024 dan itu tidak terhindarkan, dan yang bisa memperbaiki itu ya hanya penyelenggara pemilu sendiri dengan negara organ-organ negara yang terlibat di dalamnya gitu. Baik, dan juga tidak bisa dihindarkan akhirnya muncul metafor yang sering kita dengar ya, teori ikan busuk gitu ya. Kalau kepalanya rusak, akhirnya kan badannya juga rusak gitu kan. Nah, hal ini pun pasti tidak terhindarkan mungkin di masyarakat, pandangannya seperti itu ya Mbak Titi ya. Iya, betul sekali. Apalagi kan tadi saya juga menyampaikan ya, ada tren peningkatan kasus-kasus asusila. Jadi kalau Mas Rizal dan pendengar Rasil bisa mengecek di DKPP, baru-baru ini kan Ketua KPU Manggarai Barat itu diberikan sanksi pemberhentian dari, walaupun ini juga sangat disayangkan ya, dan ini sempat membuat kita pesimis sebenarnya di kasus ini, di kasus Pak Hashim ini, karena sebelumnya itu ada intro kasus yang lain, Ketua KPU Manggarai Barat diberhentikan dari jabatan ketua karena melakukan percobaan perkosaan terhadap staf ASN di KPU. Tapi sanksinya hanya pemberhentian dari ketua. Itu kan luar biasa tuh protes kritik dari Komnas Perempuan, dari gerakan pro perempuan LBH Apik gitu. Jadi sempat ada pesimisme juga, apa iya nih DKPP mampu menegakkan etika dengan tegas, dan ternyata DKPP ya berbenah diri ya. Ya istilahnya better late than never begitu ya. Meskipun tadi cukup disayangkan kita harus menelan pil pahitnya, peristiwanya menjadi berulang dan harus ada korban baru, itu betul-betul menjadi pembelajaran. Jangan pernah memberi toleransi pada tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan terhadap perempuan, penyimpangan penggunaan relasi kuasa, karena ternyata ada tipologi kecenderungan untuk berulang begitu. Jadi daripada kita mengambil risiko, lebih baik itu diamputasi sejak awal. Itu pembelajaran sekali tuh bagi kita semua, bukan hanya penyelenggara pemilu dan dimanapun lingkungan kita bekerja begitu. Nah ini apalagi ketika kasus ini bergulir kan itu langsung tuh muncul ya, kalau di atasnya aja begitu ya wajar lah, tanda kutip wajarnya, ini bukan pembenaran ya. Kalau di bawahnya juga begitu. Nah ini yang saya ingin selalu juga ingatkan, pesankan, menjadi penyelenggara pemilu itu profesi mulia, itu luar biasa tuh tugasnya kan, memfasilitasi transisi kekuasaan, sirkulasi elit begitu ya. Terhormat dan gitu ya. Negara itu sangat terhormat. Jadi kontribusinya bagi bangsa dan negara tuh luar biasa. Dan memang negara mengapresiasi dengan memberikan insentif misalnya berupa uang kehormatan yang sangat memadai, fasilitas jabatan, kewenangan begitu ya.
Nah, itu tuh mestinya dimaknai sebagai sesuatu yang sudah cukup bagi siapapun yang ada di dalamnya. Hmm. Mereka punya kehormatan jabatan, punya kewenangan yang sangat luar biasa, kontribusinya bagi negara, fasilitas dan dukungan jabatan yang juga memadai. Mestinya itu saja ya, apalagi sebagai insan beragama, itu kan membuat kita mesti banyak-banyak bersyukur ya, dan bekerja dengan baik. Tapi ternyata kenapa itu bisa terjadi? Fasilitas yang sangat memadai, lebih dari cukup, kewenangan yang ada, justru memicu perilaku menyimpang relasi kuasa. Nah, makanya kemudian saya mendorong KPU itu melakukan audit internal soal apa yang salah dari tata kelola organisasi mereka. Hmm. Yang kedua itu libatkan juga Komnas Perempuan untuk melihat cara kerja di internal yang apa namanya, kenapa kasus-kasus asusila itu tinggi begitu. Karena lembaga ini lembaga yang sifatnya struktural hierarkis. Relasinya itu adalah relasi hierarkis. Yang di atas menjadi supervisor kan bagi yang Hmm. di bawah. Kalau diisi oleh individu-individu yang cara kerjanya relasi kuasa, wah itu rusak sekali, bisa bahaya tuh. Nah, mesti kan relasi kerjanya itu egaliter ya, demokratis, ada dialog, ada diskursus, transparan, akuntabel, jujur begitu. Tapi justru catatan itu yang menjadi PR besar di penyelenggara pemilu kita di 2024. Banyak pihak, misalnya organisasi masyarakat sipil seperti DIP Indonesia, LSAM, dan ICW yang menyatakan bahwa ada penurunan kualitas atau derajat transparansi dari penyelenggara pemilu kita, terutama KPU, pada pemilu 2024. Nah, itu kan sendiri sebenarnya menjadi alarm ya. Yeah. Lalu ada pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu soal keterwakilan perempuan. Jadi sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan daftar caleg itu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, tapi juga tetap tidak dilaksanakan oleh KPU. Nah, alarmnya sebenarnya sangat banyak Sudah begitu. banyak Tapi ya. sayangnya kita ya sampai harus sampai tetap harus terjadi kebakaran itu kan sangat ironis ya. Saya sangat mengapresiasi korban ya, karena Iya betul. walaupun banyak Berani ya. misalnya kontroversi, betul, misalnya ada yang menyatakan, oh ternyata juga ada aspek uang dan lain sebagainya. Nah, mungkin publik kita hanya membaca di permukaan. Bacalah putusan secara utuh. Jadi korban ini mencari keadilan dan mencari keadilan walaupun dia adalah perempuan berdaya sekalipun, punya sumber daya, sangat terdidik, tidak mudah bagi korban untuk muncul dan kemudian memperjuangkan keadilan. Mudah-mudahan ini menjadi juga refleksi dan inspirasi kepada korban-korban lain Betul untuk betul. berjuang ya, dan pentingnya kita semua memberikan dukungan dan berpihak kepada korban, teman-teman media, teman-teman gerakan masyarakat sipil, karena ternyata keadilan itu memang harus diperjuangkan, dia tidak bisa datang tiba-tiba begitu. Betul betul. Dan situasi yang dihadapi itu percayalah, saya percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu punya caranya sendiri untuk menegakkan law of equity ya, kesetimbangan itu akan selalu ada begitu. Jadi kepada para korban mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk tetap Speak up bersemangat gitu ya. mencari keadilan, betul, speak up, dan kepada kita semua untuk lebih peduli ya, untuk Support menjadi gitu ya. bagian dari betul kepedulian di lingkungan kita, dan kepada penyelenggara pemilu janganlah jumawa, bekerja benar begitu ya, karena ternyata kontrol dan juga pengawasan dari masyarakat itu tetap berjalan, dan pasti kemudian suatu perbuatan itu akan mendapatkan implikasi atau konsekuensinya begitu. Mas Rizal, tambahan dari saya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Titi atas pandangannya di pagi hari ini, atas waktunya. Insya Allah kita bincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Mbak Titi ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi iya. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.